Bab 2, tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan agensi teori, sinahli teori, teori efisiensi bank, rasio keuangan, Islamic corporate governance, dan inflasi. Dalam menyusun suatu penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif, maka diperlukan pengurutan teori yang akan digunakan secara sistematis, mulai dari grand teori, middle teori, dan applied teori. Grand teori yang terdiri agensi teori, signali teori, dan teori efisiensi bank. Agensi teori, signali teori, teori efisiensi bank, ini adalah sebagai payungnya teori-teori di bawahnya. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan atau kontrak antara prinsipal dengan agen. Hubungan prinsipal dan agen dapat diaplikasikan secara lebih luas pada semua kepentingan, di mana kedua belah pihak memiliki bargaining posisi masing-masing dalam menempatkan posisi, peran, dan kedudukannya. Teori agensi dalam penelitian ini digunakan untuk menilai ada tidaknya konflik kepentingan dalam menyusun laporan keuangan di Satuan Kerja Pengelola Dana Pihak Ketiga. Menurut Jensen 1976, permasalahan yang sering muncul terjadi adalah ketika pemilik perusahaan, dalam ini adalah prinsipal, dan para manajer, dalam ini adalah agen, saling memperjuangkan kepentingan sendiri-sendiri walaupun mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, sehingga dengan hal ini memunculkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori signal pada dasarnya menyatakan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan pertanda yang mengandung nilai penting yang pada gilirannya akan direspon oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Teori signal menerangkan tentang anggapan manajemen terhadap perkembangan perusahaan di masa yang akan datang, yang akan berpengaruh terhadap respon calon investor. Teori signal menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi yang lebih baik tentang perusahaannya, yang akan mendorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaan tersebut meningkat. Teori efisiensi bank, konsep nilai efisiensi pada mulanya diperkenalkan oleh Farrell 1957 yang merupakan tindak lanjut dari model yang diajukan oleh Hebrew 1951 dan Kaufman 1951, menerangkan bahwa nilai efisiensi merupakan dimensi bernilai dari situasi operasional. Bahwa nilai efisiensi merupakan dimensi bernilai dari situasi operasional perbankan serta menggambarkan salah satu kunci indikator yang membuahkan hasil suatu bank dengan cara individual setelah dibandingkan dengan suatu industri perbankan. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai rasio antara output dan input suatu perbankan. Middle teori yang terdiri dari rasio keuangan yang terdiri dari CAR, BOPO, NPF, dan FDR. CAR digunakan untuk membandingkan rasio modal dengan aktiva tertimbang berdasarkan risikonya. BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional. Semakin besar BOPO, maka akan semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perbankan. Begitu juga sebaliknya, jika BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan semakin meningkat atau sebaliknya. NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo. Islamic corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk stakeholder, bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan berbagai kepentingan stakeholder terakomodir pada perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik, itu dengan transparansi, akuntabilitas, responsibility, kemandirian, finance, dan syariah compliance. Efisiensi bank yang terdiri dari inovasi produk, operasional, dan finansial teknologi. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama, dan dengan input yang besar menghasilkan output yang lebih besar. Pengukuran nilai efisiensi bank umum syariah pada penelitian ini digunakan suatu alat ukur berupa metode Data Development Analysis DEA. DEA merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu unit yang biasa disebut dengan decision making unit dengan menggunakan sumber daya input dan output.
Inflasi. Ada 3 teori inflasi yang digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengapa inflasi itu terjadi, yaitu teori kuantitas, artinya semakin banyak uang yang beredar, maka harga akan naik. Teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Teori struktural. Inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepatnya terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Teori affiliate, rasio keuangan yang terdiri dari CAR, BOKOK, NPF, dan FDR. Islamic Corporate Governance yang terdiri dari Komisi Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris Dependen, dan Dewan Pengawas Syariah. Inovasi produk yang terdiri dari tujuan, proses, perspektif, dan tipe. Office channeling adalah kantor cabang pembantu bank konvensional. Financial teknologi yang terdiri dari sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan risiko, pembiayaan dan penyediaan modal. Inflasi yang terdiri dari teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural.